Kitab Permulaan dari Awal Mula. Kitab Kejadian menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup. Bersama Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Permulaan dari Awal Mula, kitab Kejadian pasal 20 dengan perikop Abraham dan Abimelek. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang difirmankan Allah di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kadesh dan Shur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, "Dia saudaraku," maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, 'Dia saudaraku'? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, 'Ia saudaraku.' Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci." Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang, kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu? Maka engkau melakukan hal ini." Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku. Anak ayahku hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, 'Tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Ia saudaraku.'
Kemudian Abimelek mengambil kambing, domba, dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah, istri Abraham, juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, Negeriku ini terbuka untuk engkau. Menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, Telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Kejadian pasal yang ke-20. Sedikit perenungan melalui pasal ini dengan judul perenungan, Kebijakan yang salah tidak akan berhasil. Berdasarkan kitab Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai 18 dengan ayat panduan perenungan. Kitab Kejadian pasal 20 ayat 2 dan 3 dengan bunyi nas. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, "Dia saudaraku," maka Abimelek, raja Gerar, menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Sahabat-sahabat pengharapan, kitab Kejadian pasal 20 menceritakan tentang Abraham dan istrinya Sarah di Gerar, di mana Abraham memperkenalkan Sarah sebagai saudarinya untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari Raja Abimelek. Raja Abimelek hampir saja melakukan kesalahan besar karena ketidaktahuannya itu. Tetapi Tuhan campur tangan dalam mimpi untuk mencegahnya. Matthew Henry, Concise Bible Commentary, menjelaskan tentang Kejadian pasal 20. Dan yang pertama, kita akan mendengarkan penjelasannya di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kejadian 20 ayat 1 sampai 8 memperingatkan bahwa kebijakan yang salah tidak akan berhasil. Kebijakan seperti ini hanya akan membawa diri sendiri dan orang lain ke dalam bahaya. Oleh karena itu Tuhan memberi peringatan kepada Abimelek tentang bahaya dosa dan bahaya kematian karena dosanya. Setiap orang yang berdosa dengan sengaja akan mati, kata Tuhan. Tetapi Abimelek mengaku ia tidak tahu kalau ia sudah melakukan dosa. Jika hati nurani kita bersaksi bahwa kita tidak dengan sengaja berbuat dosa terhadap Tuhan, meskipun memang mungkin kita telah tertipu masuk ke dalam perangkap seperti Abimelek masuk perangkap Abraham. Tapi Tuhan mengetahui kejujuran setiap orang, dan Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka yang mau jujur kepadanya. Ini merupakan rahmat besar sekaligus mencegah kita dari melakukan dosa berkelanjutan. Kita harus memuliakan Tuhan atas hal ini. Namun apabila kita telah melakukan kesalahan tanpa sadar, kita tidak dibenarkan jika dengan sengaja terus melakukannya. Siapapun yang berbuat salah, baik raja maupun rakyat jelata,
pasti akan menerima akibat dari kesalahan yang telah dilakukannya, kecuali dia bertobat dan membuat perubahan. Sahabat-sahabatku, beranjak dari Kejadian 20 ayat 1-8, kita akan masuk di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Di sini kita dapat melihat banyak pihak yang harus disalahkan. Bahkan bapa orang percaya, yaitu Abraham. Perhatikan ketidakpercayaannya kepada Tuhan, perhatiannya yang tidak semestinya terhadap kehidupannya, niatnya untuk menipu. Selain itu, Abraham juga melemparkan penggodaan kepada orang lain, yaitu Abimelek, yang menyebabkan penderitaan bagi seluruh penghuni istananya. Abraham mengekspos dirinya dan Sarah dengan cara yang tidak adil, namun tetap mencoba mencari alasan. Hal-hal ini ditulis untuk peringatan kita, bukan untuk kita tiru. Bahkan Abraham tidak memiliki sesuatu untuk dibanggakan dalam kasus ini. Abraham tidak dapat dibenarkan oleh perbuatannya, tetapi dia berhutang untuk pembenarannya kepada kebenaran yang ada pada semua orang dan bagi semua orang yang percaya. Kita tidak boleh mengutuk semua orang yang jatuh ke dalam dosa sebagai orang yang munafik jika mereka tidak terus melakukannya. Tetapi biarlah orang yang tidak dengan rendah hati dan tidak bertobatlah yang memperhatikan agar mereka tidak terus berbuat dosa dan berpikir bahwa kasih karunia mungkin berlimpah bagi mereka. Lihat contoh Abimelek yang diperingatkan oleh Tuhan. Ia menerima peringatan itu, dan karena benar-benar ia takut akan dosa dan konsekuensinya, Abimelek bangun pagi-pagi untuk mengikuti petunjuk Tuhan yang diberikan kepadanya. Sekarang kita datang kepada ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18 dari kitab Kejadian pasal 20. Kita seringkali menyusahkan diri sendiri dan bahkan terjerumus ke dalam godaan dan dosa. Oleh kecurigaan yang tidak berdasar, kita akhirnya menemukan rasa takut akan Tuhan di tempat yang tidak kita duga. Ingat, kesepakatan untuk menipu umumnya berakhir dengan rasa malu dan kesedihan. Dan pengendalian diri dari dosa, meskipun melalui penderitaan, harus diakui dengan syukur. Jadi meskipun Tuhan menegur, namun Dia akan mengampuni dan menyelamatkan umatnya dan memberikan mereka kasih karunia di mata orang-orang di mana mereka tinggal dan mengatur kelemahan mereka ketika mereka direndahkan, sehingga itu akan terbukti bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan juga orang lain. Sahabat-sahabat pengharapan, berdasarkan komentar Alkitab di atas, kita dapat menyimpulkan poin-poin penting tentang hal ini. Yang pertama, kebijakan yang salah tidak akan berhasil. Kita sudah baca bahwa Abraham mencoba menyelamatkan dirinya sendiri dengan berbohong. Tetapi ini justru membawa dirinya dan orang lain ke dalam bahaya. Kemudian yang kedua, datang peringatan dari Tuhan. Tuhan memberi peringatan kepada Abimelek tentang bahaya dosa dan konsekuensinya. Yang ketiga, pengakuan. Pengakuan Abimelek karena ketidaktahuannya. Abimelek mengaku tidak mengetahui bahwa Sarah adalah istri Abraham. Dan ini menjadi alasan bagi Tuhan untuk tidak menghukum dia. Yang keempat, kesadaran dan pengakuan Abimelek. Komentar ini menekankan pentingnya kesadaran dan pengakuan akan kesalahan serta kemauan untuk bertobat dan membuat perubahan. Dan pesan moralnya yaitu Tuhan mengetahui dan mengakui kejujuran kita. Tuhan mengampuni dan memulihkan kita jika kita mau bertobat. Kita harus bertanggung jawab atas tindakan kita dan membuat perubahan jika kita telah melakukan kesalahan. Dan tentang pertobatan, pena inspirasi kebahagiaan sejati halaman 18 alinea kedua mengatakan, di dalam pertobatan termasuk penyesalan akan dosa dan berpaling daripada dosa itu. Kita tidak akan meninggalkan dosa itu kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa-dosa itu. Dan sebelum kita mengenyahkan dosa itu dari dalam hati kita, maka tidak akan ada perubahan yang sesungguhnya di dalam
kehidupan. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.